Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita bertemu lagi. Semoga kita semua beserta keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan, serta diberikan hasil yang baik dan maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita masih akan membahas tentang kunjungan Bang Egy Sujana beserta Damai Hari Lubis ke kediaman Bapak Joko Widodo di Solo dengan alasan silaturahmi. Dan hal tersebut langsung ditanggapi oleh Ustadz Ahmad Hosinuddin beberapa hari yang lalu yang diunggah di channel TV One News di program acara Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Dan juga sudah mendapat tanggapan terbaru dari Ustadz Gusnur. Berikut nanti kedua videonya akan kami putarkan dan linknya akan kami taruh di deskripsi. Jadi sahabat sekalian bisa tonton video fullnya untuk masing-masing dua tanggapan tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melihat persoalan ini, pertama kami menggunakan kaidah nahnu nahkumu bi at-tawahir. Jadi yang kami nilai yang dohirnya, agar tidak kita bersuudzon terhadap perkara ini. Nah, yang kedua tadi divide ad impera, dengan harapan jika ada 2 biji rambutan ya dari seombyok perambutan yang banyak ini udah lepas, yang lainnya juga gampang lah. Enggak, karena begini, kalau kasus itu kasus bukan hukum, iya, tetapi memang dimensi politiknya lebih kuat nih daripada hukumnya. Sebenarnya proses nyicipi 2 biji rambutan itu hanyalah test case ya. Kalau asem nih ya barang, dibuang juga, jadi rugi juga itu rambutan. Dibuang juga kan, dibuang. Asem ini barang, buang. Nah, inilah hitam putihnya dunia ya. Sekarang putih, besok hitam, sekarang putih. Itu begitu, hati orang berubah. Ya memang begitu. Ya, saya belum bisa menyampaikan Bang Egy ke tahap ke level pengkhianat, belum ya. Saya belum bisa, tapi intinya saya kecewa saja ya dengan kejadian itu. Oke, yang kemudian gini teman-teman, inilah ini skema ya, atau cara atau strategi politik pecah belah ya. Begini nih, ini mahir mereka ya, rezim Jokowi mahir kalau urusan-urusan seperti ini. Ya, sahabat sekalian, itulah 2 potongan video yang diunggah di 2 channel yang berbeda. Linknya kami akan taruh di deskripsi. Semoga teman-teman semua, sahabat semua bisa menyimak video lengkapnya. Selanjutnya kita masuk kepada komentar kuda putih dari sudut pandang yang berbeda. Inilah dia, asam ini barang. Itu kata Ustadz Ahmad Hosinuddin, asam ini barang, jadi dibuang juga. Oke, poin pertama yang ingin kami sampaikan sama seperti apa yang disampaikan Ustadz Hosinuddin tadi, bahwa kami hanya akan menilai dari zohirnya saja, yang terlihat saja. Pertama, masih sama pada video yang kami upload sebelumnya, bahwa kami juga senada dengan Bang Egy Sujana dalam hal mendoakan Bapak Joko Widodo semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga nantinya bisa menghadiri panggilan pengadilan tanpa alasan sakit dan lain-lain. Dan jika dia terbukti bersalah pada akhirnya, dan memang terbukti bersalah pada akhirnya, bersedia menjalani hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, baik dari Ustadz Ahmad Hosinuddin maupun Ustadz Gusnur, keduanya menyampaikan hal yang senada. Ini saja poin yang kami akan komentari di sisi video ini ya, bahwa itu adalah politik adu domba yang sudah menjadi kemahiran pihak Jokowi atau tim Jokowi selama ini. Exactly, betul sekali. Yang menurut kami itu sudah menjadi suatu ciri khas atau prinsip politik Bapak Joko Widodo. Hal itu terbukti ketika pertama kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana saat itu Bapak Joko Widodo mengangkat Pak Tito Karnavian menjadi Kapolri. Padahal saat itu masih banyak senior-senior Bapak Tito Karnavian
di mana sebelumnya atau presiden-presiden sebelumnya mengangkat Kapolri atau Panglima tertinggi itu selalu sesuai dengan senioritas atau memakai sistem meritokrasi. Kenapa? Agar tidak terbelah dua. Ketika junior dijadikan ketua atau kepala, bagaimana perasaan senior-seniornya? Apakah tidak akan ada pembangkangan di situ? Di mana saat itu kalau tidak salah masih ada 7 jenderal bintang 3 yang menjadi senior Pak Tito Karnavian, dan Pak Tito Karnavian dari Irjen begitu cepat, cuma berapa lama, gak sampai hitungan tahun, naik jadi Komjen cuma 1 bulan kalau tidak salah, langsung jenderal penuh. Itulah politik pecah belah atau pecah bambu yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo menurut pandangan kami pribadi. Selanjutnya, kembali kepada kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo yang sekarang masih bergulir dan sedang panas-panasnya di Polda Metro Jaya, yang semoga sampai ke tingkat pengadilan ya. Hal itu pun atau hal politik pecah belah atau pecah bambu sudah dilakukan Bapak Joko Widodo sejak pertama dia melaporkan 8 orang ini yang sebelumnya sempat beredar isu 12 tersangka, yaitu dibagi menjadi 2 klaster. Artinya dari awal mereka memang sudah memecah belah, berusaha mengadu domba antara klaster A dan klaster, di mana di klaster A terdiri dari 5 orang yang umumnya atau kebanyakannya adalah pengacara, dan di klaster B terdiri dari 3 orang yang semuanya adalah peneliti atau bisa dibilang ilmuwan ya, yang sedang meneliti. Jadi politik pecah bambu ini memang sudah menjadi ilmu klasik dan ilmu pamungkas daripada Bapak Joko Widodo ya. Saudara sekalian, sahabat sekalian, dan kami secara pribadi Kuda Putih bersyukur hal itu terjadi. Bersyukur hal itu dilakukan Bapak Joko Widodo sejak awal. Artinya sejak awal dia melaporkan 8 orang ini ke kepolisian, dan dia sudah melakukan politik pecah bambu di awal, itu adalah hal yang patut disyukuri. Sehingga ketika kasus ini berjalan atau dalam prosesnya seperti terjadi sekarang ini, Bang Egy Sujana melakukan soan ke Solo, atau dari klaster A melakukan hal yang berbeda dengan klaster B, itu bukan masalah. Karena memang sudah terpisah dari awal, bukan bagian yang bersama, bahkan pasal yang disangkakan pun berbeda. Jadi bukanlah masalah jika itu terjadi, dan itu bisa dianggap bukanlah pengkhianatan karena dia berbeda kelompok memang dari awal. Sudah berbeda bagian dari awal. Apapun yang dilakukan di klaster A tidaklah menjadi bagian di klaster B, meskipun kedua belah pihak adalah sama-sama pejuang, sama-sama aktivis dalam membela apa yang diyakini benar ya. Jadi itu komentar Kuda Putih dari sudut pandang yang berbeda, bahwa terima kasih kepada Joko Widodo sudah melakukan politik klasiknya, ilmu pamungkasnya, ilmu pecah belahnya dari awal, sehingga seketika ini terjadi bukanlah hal yang baru dan bukanlah hal yang patut dicerca atau dicela dari kedua belah pihak, yaitu klaster A dan klaster B. Demikian sahabat sekalian, semoga apa yang kami sampaikan ini atau video yang kami unggah di channel kami bisa tersebar luas, bahkan bisa sampai kepada penentu kebijakan dalam kasus apapun yang kami bahas. Ya, sahabat sekalian, terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir, maupun yang menyimak di akhirnya saja, ataupun yang menyimak di awalnya saja. Kami tetap doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat. Ayo maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.